Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Guru semuanya, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kisi-kisi pretest PPG PAI tahun 2022. Indikator nomor 41, disajikan narasi tentang kisah perilaku seseorang yang senantiasa mengerjakan amal soleh. Nah, mahasiswa dapat menentukan keberadaan tawakal kepada Allah sebagai fondasi amal soleh dalam implementasinya di kehidupan sosial kemasyarakatan. Contoh soalnya seperti ini. Di sini ada Pak Syukur memberikan uang infak ya kepada takmir masjid. Kemudian dia memahami bahwa amal soleh merupakan amalan dan penghambaan hati dengan menyandarkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Percaya terhadapnya, berlindung hanya kepadanya, dan ridho atas sesuatu yang menimpa dirinya. Berdasarkan keyakinan bahwa Allah akan memberikan segala kecukupan bagi dirinya dengan tetap berikhtiar semaksimal mungkin untuk dapat memperolehnya. Nah, pemahaman Pak Syukur tersebut merupakan bentuk titik-titik. Apakah A. Syukur kepada Allah, B. Sabar kepada Allah, C. Tawakal kepada Allah, D. Tawadu dalam beramal soleh, atau E. Ikhlas dalam beramal soleh? Kita akan coba ke pembahasannya terlebih dahulu. Nah, ini kita akan membahas tentang tawakal. Ya, tawakal ini dari bahasa Arab yang artinya adalah lemah. Adapun tawakul berarti menyerahkan atau mewakilkan. Nah, di sini ya, tadi secara istilah tawakal telah didefinisikan. Di sini ada beberapa pendapat nih tentang tawakal. Ada Imam Al-Ghazali ya menyebutkan bahwa tawakal itu adalah hakikat tauhid yang merupakan dasar keimanan. Dan seluruh bagian dari keimanan tidak akan terbentuk melainkan dengan ilmu, keadaan, dan perbuatan. Sedangkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya di sini menjelaskan bahwa tawakal merupakan amalan dan penghambaan hati dengan menyandarkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, percaya terhadapnya, berlindung hanya kepadanya, dan ridho atas sesuatu yang menimpa dirinya. Nah, ini ya, tadi pemahaman dari Pak Syukur ini adalah pemahaman dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Berarti jawabannya adalah C ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indikator nomor 42, disajikan teks hadis tentang al-haya atau malu. Mahasiswa dapat mengidentifikasi manfaat perilaku al-haya atau malu dalam kaitannya dengan pembentukan akhlak pribadi. Ini contoh soalnya, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa malu adalah sebagian dari iman. Al-haya'u minal iman. Nah, di sini kisahnya, Fatimah adalah remaja putri yang senantiasa menundukkan pandangannya jika bertemu dengan orang yang bukan muhrimnya. Namun teman-temannya mengejeknya dan mengatakan bahwa dirinya sok alim. Teman-teman lelakinya lebih menghormatinya dibanding dengan teman Fatimah yang lain. Nah, manfaat dari menjaga sifat malu yang sesuai dengan hal tersebut adalah titik-titik. Apakah A. mendapat pujian dari teman, B. merasa dirinya lebih mulia dari teman, C. dapat terhindar dari tindakan yang tidak diinginkan, D. disegani teman, atau E. disayang teman? Oke, kita coba lihat pembahasannya. Apa sih al-haya itu? Al-haya atau malu berarti merasa sangat tidak enak hati, seperti hina atau segan melakukan sesuatu karena ada rasa hormat, agak kaku kepada pihak lain. Sedangkan menurut istilah adalah sifat yang mendorong seseorang merasa tidak enak apabila meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangan-larangannya. Di sini juga ada pengertian malu dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, di sini ya, 3 macam malu yang melekat pada seseorang. Ada malu pada diri sendiri, ya, malu kepada manusia, dan malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini jawabannya tentu adalah C ya, dapat terhindar dari tindakan yang tidak diinginkan. Indikator nomor 43, disajikan teks hadis tentang al-khawf. Mahasiswa dapat mengidentifikasi manfaat perilaku al-khawf dalam kaitannya dengan pembentukan akhlak pribadi. Nah, contoh soalnya, seandainya seorang mukmin mengetahui azab yang ada di sisi Allah, niscaya tidak ada seorang pun yang akan terlalu berambisi untuk meraih surganya. Dan seandainya orang kafir mengetahui kasih sayang Allah, niscaya tidak ada seorang pun yang akan berputus asa dari meraih surganya. Nah, hadis tersebut menjelaskan manfaat dari titik-titik. Nah, di sini pilihannya apakah A. al-khawf, B. roja, C. tasamu, D. optimis, E. pesimis. Dalam pembahasannya,
Kita lihat tentang al-khauf ini. Ya, khauf secara bahasa adalah lawan dari kata al-amnu, yaitu rasa aman. Dan khauf adalah rasa takut. Ya, jadi rasa takut ini terhadap siksa dan keadaan yang tidak mengenakan karena kemaksiatan dan dosa yang telah diperbuat. Biasanya khauf ini disatukan dengan roja. Ya, roja ini adalah penuh harap. Ya, kebalikan dari khauf. Kalau khauf ini rasa takut dari dosa, sedangkan roja ini adalah berharap akan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari Imam Al-Ghazali, ya, ini bagaimana tentang al-khauf, kemudian menjelaskan juga ya, dan ini tentang mana yang lebih utama antara sikap khauf dan roja. Jadi jawabannya adalah A ya, khauf. Indikator nomor 44, disajikan kisah tentang seseorang yang selalu berbuat baik kepada orang lain melalui pikiran, perbuatan, dan hartanya. Mahasiswa dapat membuktikan sikap dan perilaku kasih sayang kepada orang lain memberi manfaat besar pada dirinya sendiri. Nah, kita lihat contoh soalnya, nomor 44. Di sini Kavi adalah seorang kaya yang dermawan. Dia juga terkenal suka menolong orang yang kesulitan. Nah, pada suatu saat, datanglah pemuda yang ingin meminjam uangnya, dan Kavi pun meminjaminya. Kemudian, Kavi jatuh miskin dan menjadi gelandangan. Namun ada seorang laki-laki kaya yang mengentasnya dari kemiskinan. Ternyata lelaki tersebut adalah pemuda yang ditolongnya beberapa tahun lalu. Nah, hal ini membuktikan bahwa orang yang berbuat baik sesungguhnya ia telah berbuat baik untuk titik-titik. Apakah A. orang lain, B. dirinya sendiri, C. orang tua, D. masyarakat, atau E. anak. Nah, kita coba lihat bahasannya ya. Nah, di sini pembahasan tentang kasih sayang merupakan karunia nikmat yang sangat didambakan oleh semua orang. Karena sifat ini dapat tercipta kepedulian, kedamaian, dan rasa empati kepada orang lain. Ya. Kemudian di sini ada juga Islam sebagai agama yang sempurna mempunyai konsep kasih sayang, memahami bahwa manusia merupakan makhluk yang sempurna dibekali dengan akal, godop, dan nafsu. Ya. Kemudian Islam juga sebagai agama rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam juga mengajarkan bahwa kasih sayang tidak hanya berlaku antar manusia, melainkan juga pada hewan, tumbuhan, dan lingkungan sekitarnya. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah yang B ya, tentu saja. Jadi ketika seseorang berbuat baik kepada orang lain, ya, maka sesungguhnya ia telah berbuat baik untuk dirinya sendiri. Indikator nomor 45, disajikan kisah tentang seseorang yang selalu mendahulukan dan memberi maaf kepada orang lain ketika terjadi kesalahan. Mahasiswa dapat membuktikan sikap dan perilaku memberi maaf kepada orang lain menimbulkan manfaat besar pada dirinya sendiri. Contoh soalnya, di sekolah Ahmad dikenal dengan anak yang pemaaf. Setiap berbuat salah, Ahmad selalu meminta maaf kepada temannya. Begitu juga akan selalu memaafkan apabila teman-temannya berbuat salah kepada Ahmad. Maka dari itu, Ahmad sangat disukai oleh teman dan guru. Hal ini adalah mencerminkan pemaaf sebagai akhlakul karimah terhadap orang lain. Nah, hal yang mencerminkan sifat pemaaf adalah titik-titik. Nah, apakah A. berlapang dada, B. bekerja keras, C. santun, D. lemah lembut, atau E. peduli? Oke, bagaimana pembahasannya? Ini tentang maaf ya. Pemaaf ini berarti orang tak memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf dapat dimaknai sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa menyisakan rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Sebenarnya, kata pemaaf adalah serapan dari bahasa Arab, yakni al-afu, yang berarti maaf, ampun, dan anugerah. Nah, ini ya, ini tentang pengertian dari pemaaf. Hakikat dari maaf adalah lupa. Jadi benar-benar lupa dari memuai otak kita tentang kesalahan orang lain yang berhubungan dengan kita. Nah, pemaaf berarti orang yang dapat dengan mudah melupakan kejadian-kejadian buruk dan menyakitkan dirinya yang dilakukan oleh orang lain karena dorongan dari dalam jiwanya yang taat kepada perintah Allah untuk bisa memaafkan siapapun. Nah, jadi jawabannya untuk cerminan dari sifat pemaaf ini adalah berlapang dada. Baik Bapak Ibu Guru PAI semuanya, untuk video kali ini dicukupkan dulu sampai di sini. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe video ini supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan update video yang terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.